Bagi Anda yang bekerja atau memiliki usaha yang terkait dengan bidang energi, pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang energi terbarukan tentu akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan membuat perencanaan pengelolaan energi di masa mendatang. Bagi orang awam seperti saya, studi tentang energi terbarukan telah membuka wawasan saya tentang bagaimana kita dapat berkontribusi untuk memperbaiki lingkungan hidup menuju zero emisi, sekaligus juga mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan peluang-peluang usaha yang terkait dengan bidang energi terbarukan. Saya ucapkan selamat mengikuti webinar promosi Sekolah Pasca Sarjana Teknik Energi Terbarukan ini sampai selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu jalankan protokol kesehatan. Salam sehat.
Halo, Assalamualaikum Mas Bangun. Silakan Pak. Ya, eh, baik kita mulai aja ya Pak ya. Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi ini kita akan eh, melaksanakan kegiatan webinar. Eh, saya di sini Bangun Novianto sebagai pembawa acara akan eh, memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan pembuka oleh Kak Prodi, acara yang ketiga yaitu acara inti, yaitu acara eh, webinar, acara yang selanjutnya yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan eh, membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang berikutnya yaitu sambutan oleh Kaprodi Teknik Energi Terbarukan kepada Bapak Dr. Aep Saiful Uyun. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di acara webinar ini. Yang terhormat Bapak Dr. Asbasya Lasman sebagai Direktur Pasca Sarjana dan Bapak Ibu dosen pasca sarjana dan peserta seminar yang saya hormati. Selamat datang kami ucapkan pada seluruh peserta seminar yang hadir. Seminar hari ini kita akan mengambil topik tentang energi terbarukan secara umum. Bapak Ibu semua, pengembangan energi terbarukan di Indonesia semakin pesat dan bahkan menjadi prioritas dalam pengembangan energi nasional Indonesia. Teknologi energi terbarukan berkembang agar teknologi tersebut semakin murah dan efisien, dan tentu saja mampu bersaing dengan sumber energi lain. Untuk itu, kami Sekolah Pasca Sarjana menyadari bahwa agar teknologi ini cepat berkembang, maka diperlukan sumber daya manusia SDM yang handal di bidang energi terbarukan ini. Sejak 2010, ya, Profesor Kamarudin Abdullah dan beberapa teman dari mahasiswa dari masyarakat energi terbarukan Indonesia, PEMETI, berinisiatif untuk mendirikan sekolah pasca sarjana yang khusus di bidang energi terbarukan. Visi kami adalah menjadikan program magister dalam penerapan dan pengembangan teknologi serta pengelolaan sumber energi terbarukan melalui pendekatan pendidikan yang holistik, yang berwawasan lingkungan, serta berdasarkan kearifan lokal bagi pembangunan nasional. Kami mengembangkan kurikulum multidisiplin karena menyadari bahwa pengembangan energi terbarukan ini bukan hanya dari sisi teknologi, tapi bagaimana teknologi ini dapat tersebar luas dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Maka ada dua peminatan, yaitu
teknologi energi terbarukan dan manajemen teknologi energi terbarukan. Teknologi energi terbarukan merancang sistem peralatan pemanfaatan energi terbarukan, mengkaji secara teknis semua teknologi energi terbarukan, yang tentu saja yang sesuai dengan pemanfaatan energi terbarukan, serta pengembangan model, simulasi komputer, ya, dan optimisasi dan pemanfaatan sumber energi. Silakan Bapak Ibu yang berminat di bidang teknologi bisa mengambil teknologi energi terbarukan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang senang manajemen, ya, kami juga ada peminatan manajemen teknologi energi terbarukan, di mana kami merancang kurikulum yang bisa mampu dalam perancangan proyek berbasis energi terbarukan, pengkajian aspek social culture, manajerial, teknoekonomi, kemudian regulasi dan pelestarian lingkungan, serta kita dapat mempelajari kajian perancangan konservasi sumber daya energi, termasuk audit energi dalam mencapai efisiensi pembangunan energi. Kami mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama menjadi pelaku dalam pengembangan energi terbarukan ini. Bapak Ibu dapat mengambil topik-topik kajian, misalkan kajian energi terbarukan untuk masyarakat industri, ya, bisa Bang. Apa penghuni, Pak? Halo, bisa misalkan peningkatan pemanfaatan sumber energi yang tersedia, ya, misalkan surya, angin, air, laut, biomas, biofuel, kemudian pengembangan teknologi konversi energi, ya, untuk mendapatkan produk nilai tinggi, diversifikasi sumber daya, ataupun misalkan teknologi pemanfaatan surya termal, ya, untuk proses pengeringan, pendinginan, dan produk-produk industri lainnya. Untuk teman-teman misalkan juga bisa mengembangkan saat ini sistem informasi dan untuk teknologi konversi energi dan konservasi. Bagi yang senang teknoekonomi, ya, studi kelayakan, pemanfaatan, dan terakhir mungkin model bagaimana pengembangan energi terbarukan ini diaplikasikan dalam wilayah pedesaan maupun perkotaan. Bapak Ibu semua, kami mendesain model perkuliahan kita adalah hybrid, di mana sebagian besar adalah online e-learning, ya. Ini karena mahasiswa kami banyak dari luar daerah, ya. Banyak juga yang sedang bekerja, sehingga dengan model perkuliahan hybrid ini bisa tidak mengganggu aktivitas kita untuk bekerja. Jadi nanti waktu-waktu luang hari Jumat dan hari Sabtu bisa kita manfaatkan untuk menambah ilmu, menambah network, ya, dengan mahasiswa yang lain. Karena sebagian besar mahasiswa kami ini kebanyakan adalah praktisi, ada juga yang guru, ya, guru SMK, ada juga konsultan dan sebagainya yang sangat concern di bidang energi terbarukan ini. Nah, perkuliahan kita ini hari Sabtu dan hari Jumat, ya, hari Sabtu full day dan hari Jumat di malam hari. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Bangun, ya, di 0813 4026 3301. Nanti mungkin Bangun akan memberikan informasi lebih lanjut tentang bagaimana proses pendaftaran. Nah, kami saat ini membuka perkuliahan pendaftaran setiap semester, ya. Dan kebetulan untuk semester genap ini dalam beberapa hari ini akan kami tutup, ya. Jadi silahkan pergunakan kesempatan ini sampai tanggal 17 Maret untuk yang berminat untuk mendaftar dalam program pasca sarjana ini. Demikian Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu dapat semangat mendengarkan paparan dari penyaji. Semangat terbarukan, semangat energi terbarukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Prodi Teknik Energi Terbarukan, Bapak
Aib Saiful Uyun atas sambutannya. Eh, Meningkat acara yang selanjutnya yaitu pemaparan dan diskusi oleh dosen pembicara webinar energi terbarukan dengan tema pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan energi listrik. Izinkan saya sekaligus menjadi moderator untuk pemaparan dan diskusi kali ini. Silakan kepada dosen pembicara yaitu Bapak Dr. Insinyur Asnasio Lasman untuk membawakan materi. Tetapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan secara singkat biodata dari pembicara. Untuk pembicara kita kali ini yaitu Bapak Dr. Insinyur Asnasio Lasman, tempat tanggal lahir Yogyakarta 15 November 1955, menempuh pendidikan S1 di Fakultas Teknik UGM, S2 dan S3 di Jerman ya, lulus tahun 1992. Untuk karirnya Pak Asnasio Lasman ini sudah tidak diragukan lagi, baik dan sekarang yaitu sebagai anggota Dewan Energi Nasional. Mungkin sekilas biodata singkat dari dosen pembicara. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Asnasio Lasman untuk memaparkan materi tentang pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan energi listrik. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Mas Bangun. Para tamu webinar promosi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan keselamatan ya pagi hari ini. Terima kasih tadi Pak Aib telah membuka, juga Mas Bangun ya. Saudara sekalian, dalam waktu mungkin setengah jam atau lebih. Maaf, saya sambil batuk-batuk ini jadi agak kurang lancar menyampaikannya. Lanjut ya Mas Bangun. Iya benar. Ada terminologi bagi kita ya. Ini sekedar reminder aja bagi kita yang bisa mengetahui bahwa ada terminologi energi baru dan energi terbarukan. Kalau baru ini sesuatu yang teknologinya itu masih baru di tanah air ini. Meskipun resourcesnya bisa saja jadi energi yang tak terbarukan atau energi terbarukan gitu. Misalnya hidrogen, kemudian ada nuklir, gas coal dan seterusnya. Kalau kita melihat terminologi yang ada di luar itu yang menggunakan new energy itu hanya beberapa negara saja. Kebanyakan mereka bicaranya masa renewable energy. Kemudian untuk energi terbarukan, ini sumber energi yang dihasilkan dari sumber-sumber energi yang secara alamiah tidak akan habis dan terus dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik ya, apakah itu dari nabati, apakah dari surya, apakah dari air laut, apakah dari angin dan seterusnya ya, panas bumi dan seterusnya. Oke, lanjut Mas Bangun. Ini aja ya Mas, biar keluarnya enak, biar mundur keluar ya. Baik, nah untuk itu maka pengelolaan energi itu harus didasarkan pada kemanfaatan. Jadi bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin ya, rasionalitasnya. Jadi antara pemanfaatan yang satu dengan terhadap yang lain sumber dayanya. Kemudian efisiensi yang berkeadilan. Jadi jangan sampai efisiensinya dikejar tapi kemudian mengorbankan yang lainnya. Peningkatan nilai tambah adalah keberlanjutan. Kemudian yang penting lagi adalah
energi dikelola untuk apa? Kesejahteraan masyarakat ya. Kemudian ada kelestarian fungsi lingkungan hidup, ada ketahanan nasional dan juga keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Dan ini semua ya, semua hal ini itu dilakukan melalui ada peranan pendidikan dan pelatihan untuk mewujudkan. Jadi samping ada lembaga-lembaga research, lembaga-lembaga inovasi ya, tapi peranan pendidikan menjadi sangat penting. Dan untuk itu maka seperti ini disampaikan oleh Pak Abi tadi, bahwa di SPS ini ada prodi yang ada pendalaman masalah manajemen teknologi energi terbarukan dan masalah teknologinya itu sendiri. Lanjut Mas Bangun. Saya ingin membawa pada suatu kenyataan pada kita. Kita ini katanya negara yang kaya raya gitu ya, kaya raya. Konon nih. Tapi hingga saat ini sejauh tidak diperoleh, tidak ditemukan suatu cadangan yang ekonomis, ya, maka yang sebelah kiri atas minyak bumi kita itu kita mulai 2015 lalu sudah impor. Jadi antara yang kita gunakan dengan yang kita ambil itu sudah mulai kurang kita. Bahkan kita mungkin tahun 2030-an 36 kira-kira itu tidak lagi mampu untuk ekspor. Tolong ke atas lagi ya untuk ekspor. Jadi kita sangat perlu sangat tergantung dari luar. Sejauh tidak ditemukan cadangan yang baru lagi ya. Yang kedua itu malah gas bumi sebelah kanan. Pada tahun 2028 itu antara yang diambil gas yang diambil dengan yang dimanfaatkan itu persis sama. Lebih tahun 2028 itu kita akan impor sebagaimana minyak tadi ya. Jadi kebutuhan dalam negeri jauh lebih banyak daripada yang kita produksi. Dengan catatan tadi tidak ditemukan suatu cadangan yang ekonomis ya, ekonomis. Yang ketiga itu yang gambar tengah bawah. Ini adalah batu bara. Kalau kita kan terkenal tuh ekspornya ya, ekspor terkenal. Tapi cadangan kita nggak banyak sebenarnya. Bahkan dalam perhitungan ya, Loh, pinter, Bu. bahwa antara yang diambil Hah? dengan yang dikonsumsi itu akan persis sama itu tahun 2049. Lewat dari itu tahun 2050 dan seterusnya kita akan impor batu bara. Coba Ini bayangin. sih, Pak. Coba bayangin. Ke blok H nomor 10. Nah, jadi nasibnya akan sama dengan yang tadi, baik minyak maupun yang gas. Nah, terus bagaimana kita kan perlu nih ya, perlu untuk kehidupan, karena energi itu kan modal dasar dari pembangunan. Ya, dan dari sambungan. Lanjut lagi, lanjut Mas Bangun. Nah, pada target bauran energi nasional yang sekarang ini akan direvisi ya. Ini pada tahun 2025 ya. Kita ini ada total memanfaatkan 400 juta ton oil of equivalent ya. Sementara yang hijau ini energi baru terbarukan. Jadi kita bahas yang energi baru terbarukan aja. Ini sesuai dengan sesuai dengan apa yang kita upayakan sekarang ini. Itu targetnya 23% dari 400 juta ton oil of equivalent tadi itu dari energi baru terbarukan. Tapi nyatanya baru sampai dengan tahun 2022 kemarin itu tercapai 12,1%. Jadi hampir separuhnya. Jadi kurang. Jadi kalau mengejar 2 tahun untuk 12% lagi rasanya cukup berat ya. Apalagi nanti di tahun 2050 itu ada targetnya lebih besar lagi. Ini yang target yang sebelumnya dan ini yang perlu dilihat lagi, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, kondisi yang ada yang bisa saya sampaikan adalah saat ini kita kemarin ikuti ya. Baik Presiden mengikuti yang pertemuan COP ya 26, kemudian ada COP 27 dan seterusnya. Itu intinya adalah bagaimana mengurangi CO2 di dunia ya di dunia.
Dan itu masing-masing negara itu punya komitmen untuk menurunkan berapa itu ada. Tapi lebih luas lagi daripada itu, ketika kita menjadi dalam pertemuan G20 yang lampau, maka kita menginginkan ya bahwa ada net zero emission. Net zero emission itu jumlah CO2 yang dirilis dan yang diserap itu kira-kira netral gitu, karbon netral di tahun 2060. Dan itulah peranan dari energi baru dan energi terbarukan. Kita nggak usah bicara energi barunya dulu sesuai dengan kita, karena energi baru itu masalah ada nuklir, ada hidrogen. Tapi itu nanti merupakan kuliah-kuliah pilihan ya di prodinya Pak Aib ini ya. Iya. Baik, lanjut. Nah, saudara sekalian, potensi dan kapasitas pembangkitan listrik energi baru terbarukan tahun 2021. Kan tahun 2022 kemarin itu belum kami dapatkan datanya. Dari samudera ada potensi ya, itu 17.000 megawatt kira-kira, hampir 18.000. Tapi masih kosong, masih belum dimanfaatkan. Panas bumi 23.000, hampir 24.000. Itu jadi giga itu 1.000 ya, 1.000 megawatt ya itu. Jadi 23.000, hampir 24.000 megawatt itu baru termanfaatkan 9,57%. Begitu juga dengan Bayu masih rendah, baru 200 mega kira-kira. Hidronya 66.600-an, surya matahari rendah masih 0,01% dari total semuanya. Jadi ini total kita ada berapa totalnya dari energi baru terbarukan itu pemanfaatan itu 0,32% dari potensi yang ada. Tapi kalau dari secara keseluruhan tadi itu sekitar 11, sekian persen ya, sekian persen. Dan di tahun lalu 2022 itu kalau nggak salah 12,1% ya. Lanjut lagi Mas. Nah, ini saya ingin membawa kepada audiens yang ada di sini ya, bahwa bagaimana peranan energi terbarukan nanti ke depannya ya. Ini ada peta jalan transisi energi untuk mencapai net zero emission tahun 2060 gitu. Maka peranan dari energi terbarukan menjadi sangat tengah. Ini maka kenapa dalam beberapa kalau kesempatan kami jumpa dengan para di perguruan tinggi, dengan para mahasiswa, dengan researcher, dengan fungsional-fungsional perkayasa dan seterusnya, itu kita tekankan. Tolong dong ini di depan ini peta tantangan itu demikian jelasnya. Tapi kalau kita sendiri tidak care terhadap itu, maka yang akan ambil peranan adalah orang-orang dari luar. Karena fungsi dari pendidikan menjadi sangat penting sekali. Kita lihat sekarang. Itu yang sebelah kiri atas ya, kiri atas. Ini tahun 2021 sampai 2025 sekarang berjalan ini ya. Ini supply-nya bauran energi primernya, bauran energi primer BT itu 23% cita-cita ya. Tapi masih kesulitan di sana. Dan ini beberapa uji coba co-firing itu membakar misal PLTU batubara, kemudian ada biomasa yang dijadikan pellet dan seterusnya dibakar sama-sama, dijadikan satu co-firing. Itu sudah mulai dilaksanakan. Kemudian membuat pabrik baterai ya, dan baterai ini itu dalam rangka mereduksi jumlah CO2 yang rilis ya. Kalau kita masih menggunakan kendaraan bahan bakar minyak ya, itu kita akan rilis CO2 ke sana. Dan nantinya itu nanti akan dijadikan semuanya dengan kendaraan listrik. Itu tidak hanya Indonesia, ini berbagai negara yang komitmen untuk net zero emission ya. Bahkan dalam satu presentasi yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian, saya pernah melihat tahun 2040 ya, tahun 2040 itu tidak ada lagi kendaraan bahan bakar minyak yang baru yang diproduksi. Jadi kalau ada jual beli ya yang lama-lama. Kemudian tahun 2050 kendaraan roda 2 itu yang bahan bakar minyak sudah stop produksinya, kemudian semua diganti dengan itu. Maka antara sekarang sampai ke depan nanti itu yang mulai ada sisi konversi dulu.
sudah punya kendaraan yang lama, kemudian bisa dikonversi menjadi ya, dengan dana listrik untuk apa untuk digunakan ya. Tapi untuk itu kan perlu baterai ya, perlu baterai. Tapi kemudian ini baterai recyclingnya kayak apa itu, tapi sudah dalam potret untuk apa untuk diselesaikan secara apa secara runut ya. Eh, sekalian masalah di mana kemudian tahun berikutnya lagi 2026 2030 ya. Ini berenergi mulai dengan PLTD. Di PLTD 50% pembangkit listrik tenaga diesel solar itu dihentikan operasinya ya. Bahkan nanti tahun 2040 ya, itu ada PLTU batu bara itu dipensiunkan ya, nanti digantikan dengan yang lain, dengan nuklir di situ ada situ. Ada juga yang bagaimana memanfaatkan sel surya, memanfaatkan angin, memanfaatkan energi laut, semua potensi yang ada itu dikerahkan untuk dimanfaatkan dalam rangka tadi pertama kita ada keterbatasan fosil, yang kedua untuk memenuhi target net zero emission dan juga termasuk dalam apa dalam memenuhi target penurunan CO2 di Indonesia. Ini semua dalam apa dalam skenario perencanaan yang sangat apa yang matang dan untuk itu maka melalui pendidikan ya yang ada di sekolah pasca sarjana ini hal ini diajarkan. Jadi jangan sampai kita hanya jadi penonton saja. Tapi kita harus tahu ilmunya kayak apa ya, ilmunya kayak apa untuk nanti untuk diaplikasikan di kemudian. Apakah aplikasi secara langsung secara engineeringnya atau dari sisi manajemennya. Lanjut Mas Bangun. Halo, Mas Bangun. Ya. Nah, pertama ini nanti akan saya bahas singkat-singkat ya, PLTP panas bumi. Lanjut lagi PLTP tempat kita cukup banyak ya. Tapi intinya ya, saya tidak akan bicara secara jeli di sini, tapi hanya memberikan gambaran bagi saudara-saudara yang masih awam terhadap energi terbarukan. Yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Oh, sebelum saya cerita ke sana. Bumi kita ini kalau diyakini R-nya, jari-jarinya adalah sekitar 6.000 kilometer ya. Maka yang 5.900 sekian kilometer itu adalah magma ya, magma. Kemudian yang sekitar rata-rata dunia itu 40 kilometer itu tanah ya, tanah. Dan kita ada di atas itu ya, ada di situ. Dan dengan panasnya magma tadi, maka ada batuan, jadi antara tanah dengan ini ada batuan yang terpanaskan oleh magma tadi. Jadi kalau ada air yang difusi masuk ke dalam lapisan tanah tadi, dia akan keluar diuapkan karena panasnya tadi kan panasnya batuan ya, dipanaskan. Dan itu kalau panasnya cukup apa steamnya uapnya cukup banyak cukup bagus uap kering, maka dia dari sebelah kiri ada production well, sumur produksi, ini langsung bisa digunakan untuk muter turbin ya. Setelah itu nanti dia diinjeksikan lagi, begitu sudah turun panas, turunkan lagi ke dalam menjadi sumber injeksi. Demikian seterusnya ya. Tapi ini adalah dry steam power plant ya. Yang kedua ini ada model yang flash ya, steam power plant. Jadi yang di bawah ini tidak langsung digunakan, tidak langsung digunakan untuk muter turbin, tetapi dia untuk dipindahkan dulu ya panasnya ke melalui apa melalui mekanisme air yang sangat panas ini diturunkan tekanannya menjadi steam ya, diturunkan steam dan steamnya digunakan untuk kemudian diinjeksikan lagi ke dalam bumi. Begitu turbin muter, generatornya muter, maka timbul listrik. Yang ketiga ini yang biner. Biner ini panasnya tidak sebagaimana yang pertama yang kedua tadi, tapi ini kemudian digunakan apa panas di sini untuk memanaskan gas ya, organik gas ya, yang pada suhu rendah dia bisa mengembangnya itu tadi digunakan untuk memutar turbin, kemudian nanti didinginkan lagi ya, didinginkan terus muter semacam itu. Tapi kemudian yang binary ini kemudian langsung masuk ke injection well, jadi sumber injeksi ini ada di Lahindong setahu saya ya, Lahindong. Lanjut lagi
Nah, peta geothermal potensial di Indonesia itu cukup banyak ya, cukup banyak sebentar. Saya kurang baca. Tapi total itu ada 23 ribuan kira-kira megawatt elektrik ya yang ada. Tapi yang dibangkitkan baru masih sekitar 2.000-3.000 ya megawatt ya. Ini ada sumbernya ada di bawah di tercantum bawahnya. Sebentar. Jadi yang HESI itu Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia ya. Saya lanjut lagi, itu sudah bisa googling itu kalau untuk mau mendownload handbook tadi bisa juga. Nah, proses dan risiko pengembangan panas bumi ini dari eksplorasi, eksploitasi dan juga operasi. Semuanya memang ada risiko ya, risiko. Tapi begitu sudah dapat maka banyak hal yang bisa diperoleh. Tapi utamanya adalah bagaimana persiapan infrastruktur ya. Jadi kebanyakan geothermal itu nggak ada di kota nih. Geothermal itu biasanya ada di pegunungan, di bukit, di jauh gitu, lokasinya gitu ya. Jadi infrastrukturnya belum ada, profesional pemboran yang ngebornya itu juga kadang-kadang diprediksi ada, dibor kosong bisa juga, tapi dibor nanti diprediksi berapa kontennya dan seterusnya. Risiko dan kendalanya untuk eksploitasi ini penyiapan infrastrukturnya ya, biasanya masalah dengan 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 lokasi yang jauh yang berbeda, tapi dengan masalah sosial masyarakatnya itu sangat kental di situ ya. Dan ini tipikal ya masa-masa yang ada di Indonesia ya. Menurut saya itu nanti waktu dioperasikan ada juga kendalanya, misalnya scaling itu pipanya itu cepat menipis, bukan menipis ada lapisan-lapisan yang terdisposisi di sana ya. Tapi itu semua ada teknologi untuk mengantisipasinya itu. Baik, saya lanjutkan lagi. Mas Bangun, tolong diteruskan. Kayaknya tadi saya ada lihat pertanyaan, tapi nanti aja Mas ya sebentar. Saya ingin geothermal utilization ini mungkin saya tidak akan jauh. Sopan banget liwat-liwat ngarep kamera nutupi. Halo. Ya. Jadi untuk pemanfaatan geothermal ini ya jadi untuk elektrik bisa, untuk wisata, swimming pool, untuk pengeringan, untuk berbagai hal ada di sana ya. Kalau satu contoh kita bisa melihat di daerah Kamojang misalnya, kalau sudah ada di daerah Kamojang. Lanjut lagi Mas. Mudah-mudahan bisa selesaikan dalam waktu yang singkat ya. Bioenergi ini paradigma sistem bioenerginya sendiri ya. Bisa untuk transportasi, bisa untuk dalam bentuk fuel atau dalam bentuk panas ya. Tergantung nanti bentuknya apa ya. Lanjut lagi. Dan di sebaran potensi bioenergi, maaf sebelumnya. Sebaran potensi bioenergi setiap provinsi itu ada tertera di sana ya. Ada di Bali, Banten, Bengkulu, Jogja, di Jakarta, termasuk PLT pembangkit listrik tenaga sampah. Istilahnya itu salah kaprah, sebenarnya adalah mengelola sampah dengan hasil sampingan listrik ya. Listrik itu ada di beberapa lokasi. Kalau saudara misalnya ada yang dari Solo misalnya, itu di Solo itu ada tuh PLT pembangkit listrik dari sampah itu ada. Lanjut lagi. Nah, ini materi kunci penyusunan dalam hal analisis sistem bioenergi. Ini berbagai negara ini bisa berbeda-beda. Jadi kita lihat dulu ini bisa untuk apa? Untuk langsung ke bahan bakar cairnya, apakah ini untuk co-firing ya, atau co-firing untuk dibakar bersama yang lain ya. Apakah itu nanti bisa diidentifikasi dari panas jenisnya, dari sumbernya dari mana dan sebagainya. Tapi dari semua cerita ini ya, jadi itu untuk bahan bakar ini nabati ini yang penting adalah feedstock. Jadi bagaimana flow dari input sampai dengan output tadi tercapai, tidak terkendala karenanya. Sebab kalau terkendala ya repot ya. Terkendala dari segi misalnya sekarang ada dari
anu sawit ya, dari dari tandan-tandan sawit yang sudah tidak dimanfaatkan itu mau dimasukkan dalam kalau kontinuitasnya ini terganggu maka bisa menjadi terganggu juga ya. Lanjut lagi tenaga air ya, tenaga air ini di tempat kita. Lanjut Mas. Ini sampai saya diperhitungkan untuk Jawa itu kondisinya sudah maksimum ya. Kalau ada kecil-kecil ya, itu yang TMH misalnya. Pengelolaan lingkungan harus baik, karena kesehatan hutan, upaya menjaga curah hujan, dan seterusnya. Kemudian masalah utama di Indonesia adalah cepatnya laju pendangkalan dam. Jadi kita sedimentasi itu cukup tinggi. Nah, potensi terbesar saat ini ada di Sungai Membramo, Papua, juga ada juga di Kalimantan Utara ya, Kalimantan Utara. Dan sekarang saya dengar-dengar mungkin akan ada usaha untuk memanfaatkan potensi di Kalimantan Utara tadi untuk listriknya digunakan untuk IKN ya, ibu kota negara yang baru ya. Nah, sebaran potensi energi air per provinsi ini sudah dilihat ada run of river. Run of river ini begitu ada arus sungainya langsung dimanfaatkan. Tapi ada juga langsung menggunakan bendungan ya, ada dengan bendungan ya. Kita lanjut lagi Mas. Nah, total dari semuanya itu ada potensi sekitar 94 ribuan kira-kira megawatt ya. Dan kalau air itu bagusnya beda dengan angin atau beda dengan surya, ini bisa continue listrik yang dihasilkan. Lanjut lagi. Baik. Ini saya ada pengalaman langsung pribadi ya. Kalau dari saudara ada yang di Jogja, itu sana ada daerah Jogja itu dari 5 kabupaten ya. Ada salah satunya ada Kabupaten Gunung Kidul, itu sebelah kiri atas, itu warnanya pink ya, pink kiri atas. Nah, ternyata di sana ya, ini di bawah perut dari Pegunungan Kidul itu banyak sungai. Itu antara kita lihat ya, sebelah gambar kanan atas. Itu ada satu sungai di daerah Bribin namanya. Itu dulu dikasih dam ini ya, yang dam ini tingginya sekitar 1,5-2 meter gitu. Dan kemudian airnya itu kemudian dipompakan ke atas karena penduduk Gunung Kidul kan perlu air ya, bukan perlu listrik, perlu air. Ke sebelah kiri dari dam itu orang bisa main kano ya, main kano. Nah, kemudian waktu itu kami melihat sebelah kiri yang nomor 2 dari kiri bawah ini hijau biru ini adalah perkiraan sungai itu larinya kemana sih, dari mana kemudian menuju ke pantai ya, menuju ke pantai. Kita memang susah memetakan ini kalau tidak terjun langsung ke bawah ya, karena kedalamannya sekitar 100 meteran kira-kira dari permukaan. Nah, kemudian di sebelah kanan bawah ada orang merentangkan tangan. Ini adalah sebelah kanan dari dam ini, itu jaraknya sekitar 700 meteran kira-kira dari sana. Dan ini dinding dari guanya ini, dari sungai ini cukup kokoh. Maka nanti rencananya sebelah gambar kanan bawah nomor 2 dari kanan ya, itu ada yang merah-merah itu nanti dibuat dam airnya di stop, airnya kan naik itu. Kemudian saya kasih lubang. Nah, lubangnya tadi untuk muter turbin. Begitu turbinnya muter, propellernya muter, maka dia digunakan untuk dikoppel dengan pompa air. Maka pompanya muter juga, airnya nanti ke atas gitu. Jadi sebagai air yang untuk muter tadi akan keluar lagi, tapi kemudian ada sebagian yang dinaikkan ke atas. Persis seperti halnya kalau saudara menggunakan pompa listrik ya. Listriknya untuk muter propeller, muter ini turbinnya, kemudian dia dikoppel dengan pompanya ya. Kemudian setelah itu nanti nah, listriknya ini adalah yang pit stop yang sebelah kanan bawah yang pipa gede itu hanya untuk menjalankan aja ya, menjalankan turbinnya. Kemudian setelah itu dikoppel dengan pompa. Kemudian ada pipa yang nomor yang bawah kecil itu yang airnya yang dijadikan masukan untuk dipompakan ke atas. Nah, ini kedalaman total ya, kedalaman tingginya ini dari ilustrasi ini, kedalamannya ada 102 meter, tapi dipompakan air itu ke atas sampai 250 meter kira-kira. 250 meter, kemudian pada satu hill, pada perbukitan dibuat suatu reservoir, jadi nanti airnya ada turun secara gravitasi ke penduduk. Sekarang dikelola oleh PDAM di sana. Lanjut lagi.
energi laut. Ya, energi laut kita masih kosong ya, kosong. Tapi intinya ketika dengan perputaran antara dekat dengan bumi, bulan purnama atau makin lama makin surut ya, itu akan membuat air laut itu naik. Nah, naiknya air laut itu kemudian digunakan untuk mengisi suatu lokasi yang lebih rendah, ya, ke dalam yang lebih rendah sambil muter turbin, ya, turbin. Demi seterusnya. Nah, ini ada seterusnya. Kalau nanti pas bulannya pas airnya surut, maka yang di tempat tempat dalam tadi bisa untuk keluar ke arah laut untuk jadi airnya masuk atau keluar itu akan menghasilkan listrik ya. Ini belum ada di tempat kita ya, masih di teoritis karena mungkin masalah pendanaan ya. Langsung lagi terus lagi yang kedalaman suhu ya, kedalaman laut ya. Jadi kalau di dalam ini ada ilustrasi sebelah kiri ya. Kalau kedalaman air itu sampai dengan 500 meter ya, 500 meter, maka suhunya itu mungkin sekitar antara 12-13 derajat lah, 12 derajat. Kalau di permukaan air laut itu sekitar 23 derajat, sekitar 24 derajat sekitar itu ya. Makin ke dalam lagi ya, 1000 meter itu suhunya menjadi 4-5 derajat. Terus ke dalam lagi. Nah, suhu yang dingin ini kemudian ditarik dengan dipompakan ke atas ya, ke atas. Itu digunakan untuk sebelah kanan kita lihat gambarnya. Dari air yang nomor 3 ini nomor airnya mendinginkan suatu material yang misalnya amonia yang zat kerja tadi pada suhu yang rendah dia cair, pada suhu yang sedikit agak tingginya paling sekitar 15-20 derajat gitu, dia menjadi gas. Nah, dari cair menjadi gas, maaf saya batuk lagi. Dari cair menjadi gas karena volume pipanya itu tetap, maka tekanan menjadi tinggi. Nah, itu digunakan untuk motor turbin. Demikian seterusnya. Jadi kalau tidak ada kebocoran, OTEC ini Ocean Thermal Energy Conversion itu akan selamanya akan ada listrik bisa di generate di sana ya. Lanjut lagi. Ini sekarang tenaga angin. Angin ya. Di angin ini ada penggunaan untuk listrik ya. Tapi yang masa lalu dulu itu kalau orang kita melihat di atas Holland Bakery itu ada kincir angin itu digunakan untuk penggilingan, untuk menggergajian, untuk pengairan segala itu di Belanda digunakan di situ ya. Dan untuk listrik kita cerita masalah listriknya karena itu masalah energinya ya. Energi untuk listrik. Lanjut lagi Mas. Untuk listrik itu lanjut. Nah, ada dua yang besar ya. Ini dan salah satunya adalah seorang mengajar buat kita sebelumnya lagi Mas. Ada namanya Pak Suripno ya, sebelumnya lagi ya. Itu ada di Sidrap sama di Jeneponto. Di Sidrap ini ada 30 buah tower ini PLT Bayu ya. 2,5 megawatt ya, 2,5 megawatt. Jadi kalau 30 watt itu 75 mega kira-kira ya. Jadi ini arahnya kecepatannya itu harus diperhitungkan terus. Kalau di Jeneponto ini ada 72 ya, 72 mega 20 unit. Masing-masing 3.600 kilowatt. Nah, 3,6 megawatt. Jadi tinggal dikalikan aja. Ya. Cuma dalam prakteknya memang yang dikeluarkan seringkali tidak sesuai yang di atas 75 sama daya nominalnya, tapi bisa lebih rendah. Namun, ini menarik. Jadi surya maupun angin itu termasuk energi yang yang intermittent ya. Kadang ada, kadang nggak ada, tergantung situasinya. Nah, semester 2 tahun lalu saya ada kesempatan ke Denmark. Di Denmark ini negara itu negara yang dengan green electricity. Dia memanfaatkan PLT Bayu ini sebagai basisnya. Kok bisa kenapa? Jadi dia petakan seluruh dia masang ini banyak di
onshore di daratan maupun yang di offshore di lautan. Kemudian dia punya perhitungan tuh. Oh, kalau kecepatan di angin di sebelah sini itu sekian, kira-kira biasanya di sebelah sini sekian dan seterusnya. Itu nanti dikombinasi di sistem kontrolnya. Dengan sistem kontrol yang ada ya, maka itu bisa dibuat base load ya, base load. Jadi kekuatannya di bagaimana di sentral pengendalian listrik. Dengan demikian PLT Bayu yang awalnya itu hanya intermittent ya, tapi di Denmark itu bisa menjadi base load ya. Jadi bisa sebagaimana bisa menyaingi PLT air, PLT nuklir dan seterusnya. Tapi memang ada kelebihan di negara-negara yang subtropis ya. Biasanya kecepatan angin itu pada range tertentu, pada arah kira-kira tertentu. Kalau di Indonesia ini seringkali anginnya juga kesana kemari arahnya, tetapi juga kecepatannya sama juga. Tetapi itu bukan merupakan suatu hambatan. Karena harusnya kita bisa dengan simulasi bisa memperhitungkan sebagaimana yang ada di Denmark tadi sebagai salah satu contoh. Jadi mana yang tinggi dikombinasi dengan kecepatan yang rendah. Begitu juga sebaliknya. Tapi untuk mendapatkan base load-nya. Lanjut lagi. Ini ada beberapa potensi yang ada. Saya tidak akan bacakan ya. Nanti saudara kalau menginginkan ini materi kuliahnya monggo silahkan ya bisa dimanfaatkan. Ini juga waktu di Denmark kemarin saya sempat melihat ini ada ketinggian yang towernya ini sekitar hampir 70 meter kira-kira 70 meter, diameternya itu sekitar hampir 5 meter ya, 4,7 ya, 4,7 meter. Jadi ini kita kalau ke atas climbing ya, jadi di dalam itu ada anak tangga sampai ke atas, ada beberapa segmen sampai ke atas ya. Sir, mungkin oke baik, nanti kalau sudah kuliah bisa mengetahui lebih jauh lagi. Energi surya ini lanjut lagi. Energi surya ini potensi sebenarnya di Indonesia cukup banyak ya. Total dari hitungan itu mencapai dari lebih dari 3.300 gigawatt potensi suryanya. Dan itu besar sekali. Cuma ini siang hari. Tapi apapun juga ini adalah suatu tantangan karena ini beriringan dengan baterai ya. Jadi nanti listriknya disimpan dalam baterai dan seterusnya. Tapi dalam hal sel surya ini bagaimana kemiringannya, bagaimana pasang di mananya, kemudian harus menghilangkan shadow bayangan dan seterusnya. Itu salah satu hal yang perlu diupayakan. Termasuk pemanfaatan yang tidak langsung itu untuk pemanasan, pengeringan. Lanjut lagi Mas Bangun. Pengeringan. Ini pengeringan atau langsung ini untuk heliostat, untuk pemanasan. Jadi sebelah kanan ini gambar bagaimana cermin itu melingkar gitu, melingkar. Jadi kalau dimanapun matahari itu lewat, apakah matahari juga pas bergerak tidak hanya timur ke barat tapi juga bergeser antara selatan utara, itu sinarnya akan terpantulkan dan difokuskan pada suatu lokasi untuk pemanasan. Untuk sebagai boiler. Ini nanti digunakan untuk menggerakkan turbin untuk hasilnya listrik. Cuma ini memerlukan area yang luas. Tapi ini kapanpun matahari tetap lewat dan dia akan menghasilkan panas untuk dijadikan untuk membuat steam ya, untuk membuat uap air ya. Untuk kemudian nantinya untuk memutar turbin ya. Lanjut lagi. Ada lagi untuk pengeringan ya, untuk pengeringan di tempat kita ini nanti bagaimana dengan dalam pelajarannya nanti ada pembahasan secara benar, pembahasan secara numerik, modeling, kemudian ada lagi optimasi sistem thermal dan seterusnya. Lanjut lagi Mas Bangun. Nggak terasa udah jamnya banyak ya. Nah, ada lagi manajemen yang terbarukan, tapi inti dari manajemen yang terbarukan adalah bukan teknologi harus kita kenal. Lanjut lagi Mas Bangun. Teknologi harus kita kenal, tetapi yang intinya lagi adalah bagaimana kalau sudah memanage-nya. Tadi kita banyak kegiatan ke depan dengan energi terbarukan. Apakah itu dengan Bayu, apakah itu dengan solar, apakah itu nanti dengan OTEC, Ocean, apakah itu dengan PLTA, PLTMH dan seterusnya. Tapi harus ada ilmu dan how to manage-nya. Jadi kalau misalnya ingin mendapatkan sudah punya perusahaan, kemudian ingin apply dalam suatu bidding untuk pekerjaan itu, saya harus memahami itu semuanya ya. Lanjut lagi.
based on grid, ya, yang on grid ini jadi jaringan listrik ya ini kemudian listriknya diekspor impor ke PLN. Jadi saudara bisa hasil listriknya diekspor ke PLN nanti diambil lagi. Tapi dalam 1,5 bulan yang lalu nggak salah dikeluarkan dari PLN tidak akan terima lagi yang ini ya karena mungkin perhitungannya menjadi karena ini kan hanya siang hari ya, siang hari mungkin listriknya banyak, begitu malam ditarik semuanya jadi barangkali dari si manajemen di PLN-nya mungkin menjadi repot karenanya dan mulai 1,5 bulan yang lalu tidak lagi PLTS yang on grid semuanya off grid. Saudara mau menginginkan untuk rumah sendiri ya bisa untuk itu ya. Cuma hitung-hitungannya, ya hitung-hitungannya secara secara kasar ya. Ini saya lihat ada Pak Kukuh Priyo atau Mbak siapa nih? Ada Mbak Eni ya. Setiap 10 meter persegi ya 10 meter persegi sel surya itu rata-rata mengeluarkan 1 kilowatt peak. Kilowatt peak ini dari pagi sampai siang peak kemudian sampai malam itu 1 kilowatt peak ya. Nah, 1 kWp itu kalau dijadikan listrik melalui baterai itu bisa mengeluarkan 4 kWh. Jadi 1 kWp 4 kWh. Jadi kalau sudah di garasi pasang 10 meter persegi itu bisa nanti menghasilkan 4 kWh, 4 kilowatt hour. Kalau itu digunakan untuk sudah misalnya penerangan saya mau pakai pakai solar cell saja. Oke, jadi 4 kWh tadi kalau mau dibagi berapa? 12 jam misalnya 12 jam untuk malam hari ya itu berarti sekitar 300 watt ya yang dikeluarkan. Jadi sudah bisa mengeluarkan 300 watt untuk penerangan nanti esoknya dia di charge lagi gitu ya. Jadi nah kalau sudah punya 1 hektar ya 1 hektar itu 1 hektar itu 1 kWp. Kalau sudah punya 1 kilometer persegi 1 kilometer persegi solar cell itu berarti menghasilkan 1 megawatt peak atau kalau dikonvert menjadi hour menjadi 4 megawatt hour ya 4 megawatt hour ya tinggal tinggal nanti dihitung berapa kebutuhannya di situ ya. Baik, lanjut lagi. Terus bagian terbarukan pemanfaatan dan ada juga penyimpanan dalam bentuk hidrogen. Hidrogen ini salah satu bentuk lain lagi. Jadi ada usaha orang tidak langsung digunakan tapi disimpan dalam bentuk hidrogen. Ada disimpan melalui elektrik, ada juga melalui listrik, ada juga sebagai hidrogen. Oke, lanjut lagi Mas. Lagi. Nah di manajemen yang terbarukan nanti ada bisnis model yang bisa dimodelkan, power plan-nya, power grid-nya kayak apa, energi konsumernya kayak apa ya, kemudian energi trading buildingnya kayak apa ya, solarnya kayak apa, sistemnya kayak bagaimana, itu nanti semua dalam hitungan untuk how to manage energi terbarukan yang akan saudara manfaatkan nanti. Lanjut. Kiranya sudah cukup ini. Mudah-mudahan gambaran yang sepintas tadi itu memberikan gambaran pada kita bahwa peranan energi terbarukan ke depan itu akan menjadi semakin tengah. Itu satu. Yang kedua, yang Maha Kuasa itu adil ya, adil. Tidak mungkin orang tidak punya apa-apa, daerahnya sepertinya nggak punya apa-apa, tapi ternyata dia punya hanya dengan teknologi itu bisa dikonvert menjadi sesuatu yang berdaya. Karena bisa tadinya cuma punya angin, ternyata bisa untuk listrik. Tadi hanya punya arus sungai, ternyata bisa untuk listrik juga, semacam itu. Jadi hanya dengan teknologi orang bisa mengubah peranan dari kemampuan alam tadi untuk prosperity-nya. Kayaknya demikian. Tadi ada beberapa pertanyaan ya sebentar. Mas Bangun bisa bacakan Mas Bangun pertanyaannya Mas Bangun. Iya. Ada beberapa penanya Pak. Yang pertama dari ini pertanyaan pertama, mohon izin bertanya, di daerah tempat tinggalnya itu memiliki potensi energi air, air sungai ya, dan matahari yang cukup terik. Permasalahan pemanfaatan energi
surya yang saya ketahui adalah harga baterai yang masih mahal. Iya. Apakah ada skema pemanfaatan untuk kedua sumber energi tersebut agar biaya investasi awal bisa lebih murah? Sampai saat ini memang masih dengan baterai ya, baterai. Kalau yang airnya tadi itu bisa sebagai apa, sebagai dia bisa continue, berbeda dengan yang surya tadi ya, surya tadi. Tapi apapun juga itu memang perlu perlu dimanfaatkan, dan kebetulan ini dari penanya tadi ya, sekarang itu masing-masing desa itu banyak punya anggaran desa ya. Sejauh yang saya pahami, yang di daerah Gunung Kidul saja itu setiap desa itu sampai 1,8 miliar 1,8 M ya, atau 3 M, sekitar itu yang dia terima itu. Nah, kalau itu dimasukkan satu program yang jelas ya, yang itu mungkin bisa diupayakan ya. Dan harga baterai sendiri itu ini sejarah sekarang mungkin masih mahal, tapi saya kebetulan saya juga ada kegiatan lain di Dewan Energi Nasional, itu baru mendorong industri baterai nasional agar itu nanti bisa mengakomodasi sebagaimana yang diminta, harganya bisa kompetitif karenanya. Sekarang memang masih mahal, tapi lama-lama nanti sesuai dengan nano industri ya, lama-lama menjadi murah. Jadi tapi yang challenge tadi yang yang sungai tadi ya, yang sungai. Nah, kalau sementara yang energi suryanya tidak untuk listrik, tapi untuk misalnya untuk pengeringan misalnya, itu malah lebih lagi, lebih tidak perlu baterai segala ya. Nah, itu Mas Bangun, terima kasih. Baik, begitu ya Pak Bayu ya, semoga menjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Agus Budi, apakah energi terbarukan per KWH-nya lebih murah dari energi fosil? Kalau fair ya, kalau energi fosil itu juga diperhitungkan dengan harga untuk lingkungan, maka kira-kira hampir sama itu hampir sama harganya ya. Cuma yang ada saat ini PLTU itu tidak memperhitungkan yang tadi untuk masalah lingkungannya. Sementara yang satu sudah clean itu terpaksa dia lebih tinggi. Tapi sebagaimana tadi ada satu grafik ya. Kalau harga jual listrik PLN itu Rp1.400 per kWh. Harga dari yang merah tadi, yang solar cell tadi, itu hampir sekitar Rp1.100. Nah, sebenarnya kalau sudah nanti melihat ada BPP ya, biaya pokok produksi. Itu biasanya orang biasa PLN 8 sen atau 10 sen, nanti berapa tergantung lokasinya. Nah, kalau misalnya harganya masuk ya bisa masuk di sana. Karena PLN pun perlu untung juga dia. Jadi kalau dari solar tadi harganya mungkin Rp1.100-an per kWh, itu berapa PLN akan harga jual kan 1.400. Nah, BPP-nya yang di daerah tadi ditentukan PLN berapa. Kalau masih di bawah masih di bawah 1.100, masih di bawahnya BPP, itu berarti bisa masuk ya, bisa masuk. Tapi kalau 1.100 itu di atas BPP yang ditekankan oleh PLN, itu beda lagi. Maka sebenarnya yang diinginkan adalah bagaimana menentukan BPP dengan memperhitungkan semua aspek yang terkait dengan lingkungan juga, dan itu termasuk juga untuk yang fosil. Demikian Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Kukuh Priyo. Izin bertanya, jika pada tahun 2025 ditargetkan EBT sebesar 23%, sedangkan di tahun 2022 aktual masih sekitar 12% dan cukup jauh jika dalam 2 tahun ke depan harus sesuai target. Jika diparetokan, kendala lebih besar terjadi pada pembuatan sumber listrik, distribusi listrik, atau alat atau mesin pengguna listrik. Terima kasih. Ya, memang ini jadi antara target ya. Kita bisa targetnya dulu ya. 23%, sekarang 12%-an, sih masih ngejar hampir separuhnya sendiri itu. Pembuatan dari kebijakan energi nasional waktu itu hitungannya itu berdasar atas pertumbuhan ekonomi.
pertumbuhan ekonomi waktu itu diperkirakan kita tumbuh lebih dari 7% ya, 7%. Kemudian karena mungkin kita semua masih ingat zaman sebelum periode Pak Jokowi ini, dulu ditentukan periode Pak Jokowi SBY terakhir atau Pak Jokowi awal itu ada program 35.000 megawatt ya, itu PLTU itu, PLTU. Karena digunakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi itu tentu akan memerlukan listrik yang memadai. Ternyata dalam kenyataannya pertumbuhan ekonominya tidak sebesar 7%, satu ya, yaitu. Yang kedua, kemudian kita kemarin 2 tahun yang lalu ya, mulai 2020-2021 itu pandemi ya. Jadi semuanya. Nah, akibat dari itu sekarang ini kita kelebihan listrik. Nah, kelebihan listrik terutama untuk daerah ya di Jawa. Dan ini membuat EBT sendiri itu akan jadi repot masuk karena kita kelebihan ya, mau ngapain matiin lagi itu. Jadi ini targetnya memang secara logik mungkin tidak akan tercapai di sana. Tetapi bahwa kenapanya itu sudah diketahui dari pertumbuhan industri, pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Ya mudah-mudahan ke depan kalau nanti, tapi akhirnya orang akan ini secara naturally, kalau ada pembangkitan lebih murah, lebih safe, lebih baik, maka harusnya dia akan lari ke sana ya, akan lari ke sana. Ya. Terima kasih Pak Gugu pertanyaannya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nanti kalau ada yang kurang puas dengan jawabannya bisa angkat tangan ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang bertanya lagi Pak, ini dari Nurhaliza. Saya ingin bertanya, Indonesia merupakan negara dengan luas laut yang besar, tetapi pemanfaatan energinya sangat kecil. Apa yang menjadi kendala pemanfaatan energi laut? Apakah kendala tersebut dari sisi teknologi, kebijakan, atau ekonomi? Terima kasih. Iya, teknologi sama ini jadi sifatnya begini. Kalau satu plan itu masih belum banyak, biasanya harganya cukup mahal ya, cukup mahal itu satu. Yang kedua, tadi kalau kita bicara masa OTEC tadi, Ocean Technology and Enhanced Conversion, Energy Conversion, itu kan kedalaman bisa 500 meter, bisa 1000 meter. Berarti kita harus mencari lokasi-lokasi yang memang agak dalam di situ ya, agak dalam, dan nanti listrik memang digunakan. Dan itu bukan berarti kalau kita pasang pipa di dalam laut itu seperti di kolam renang pipanya airnya diam, enggak, itu ada arus juga itu, jadi bisa goyang-goyang itu. Bagaimana membuat sesuatu yang stabil di situ, suatu konstruksi stabil itu juga satu masalah sendiri. Juga bagaimana untuk mengabaikan karat dari air laut itu juga masalah tersendiri. Tapi dari theoretical itu sudah bisa dilaksanakan. Dan salah satu perguruan tinggi yang mempunyai workshop ya untuk lab skill masalah ini ada di ITS ya. Dan tadi masa kedalaman ya. Nah, rata-rata kalau kedalaman laut Jawa itu rata-rata cuma 50 meter. Jadi jelas itu masih belum bisa, jadi masih perlu dicari lokasi lain yang arusnya itu cukup kuat, dan itu biasanya ada di sisi timur Indonesia. Ya, dan tapi kalau misalnya kita manfaat arus ya, dari laut, itu tentu harus ada pemahaman dari para nelayan di sana agar menghindari jalur-jalur yang memang digunakan untuk pembangkitan listrik tadi. Jadi semuanya masih bermain di antara Mbak, masih masalah investasi ya. Kalau teknologinya saya yakin ada, bisa dibuat diselesaikan di sana. Cuma masalah anggarannya yang itu mencapai jauh lebih besar daripada kalau yang di onshore di daratan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung, silakan. Nanti aja Mas saya usulkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan nomor WA-nya dari SPS ya. Karena kadang kita tidak yakin bahwa waktunya ini kan sangat terbatas ya. Jadi Baik. mungkin setelah itu silakan Mas bangun. Tapi untuk membuka
tanya jawab melalui grup WA. Nanti insya Allah akan saya jelaskan. Kalau Baik. masih belum puas, kita bisa temu darat di sini. Ya, Terima kasih. Anyway, baik. terima kasih atas perhatian ya, Mas-mas, Mbak-mbak, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang ada di sini. Mudah-mudahan upaya kita untuk memanfaatkan kesempatan pengembangan energi terbarukan di Indonesia ini bisa terwujud dengan melalui know-how, pemahaman yang ada pada kita yang bisa kita kembangkan. Apakah untuk diri kita, apakah untuk anak-anak kita. Tapi yang jelas jangan sampai energi terbarukan yang akan terus berkembang nanti ini itu yang bermain adalah orang-orang yang di luar Indonesia. Itu sedih rasanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin saya mungkin menjawab pertanyaan yang terakhir nih Pak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dari para audiens. Ini ada pertanyaan dari Pak Bayu yang tadi ya. Mungkin ini bertanya lagi, saya tertarik dengan prodi S2 ini, tetapi saya dari jurusan S1 manajemen, apakah bisa? Ya, tentu karena ini dari multidisiplin ilmu ya, kita di peminatan juga ada teknologi dan juga ada manajemen. Tentu dari manajemen bisa ikut bergabung di prodi S2 teknik energi terbarukan. Nah, mungkin sedikit informasi terakhir juga bahwa di program teknik energi terbarukan di semester genap ini seperti yang tadi Kaprodi jelaskan, masih dibuka sampai 17 Maret. Silakan Bapak Ibu yang mau mendaftar bisa mendaftar secara langsung, secara online, atau dapat menghubungi nomor saya atau nomor Ibu Rita. Baik, mungkin itu saja. Terakhir, apakah dari Bapak Ibu peserta ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Atau mungkin dari Kaprodi ada yang mau ditambahkan, Bapak? Pak Aep, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Tidak ada? Mungkin sedikit saya menambahkan, Mas Bangun. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu semua, terima kasih Pak As sudah menyampaikan presentasinya. Bapak Ibu semua, tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. As itu mungkin sepertinya rangkuman 2 tahun nanti kita Bapak Ibu semua bisa mendalaminya ya. Ternyata di bidang energi terbarukan ini banyak yang perlu kita pelajari. Silakan nanti bisa menghubungi website kami ataupun bisa langsung tadi dengan Mas Bangun ya. Kebetulan kami tinggal 1 minggu ini ya. Tinggal 1 minggu ini untuk pembukaan gelombang terakhir dari pendaftaran. Nanti setelah ini kami akan membuka juga gelombang untuk semester depan. Jadi silakan untuk dimanfaatkan kesempatan ini agar bisa berkuliah di semester yang berjalan saat. Demikian Mas Bangun, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aep atas tambahannya. Apakah ada tambahan lagi pertanyaan dari teman-teman semuanya? Ya, baik. Nanti akan kami kirimkan file presentasi dari dosen pembicara melalui kontak yang sudah Bapak input di link presensi ya.
nanti kita akan kirimkan. Baik, jika tidak ada lagi, mungkin meningkat acara yang selanjutnya, yaitu acara penutup. Sebelum kita tutup, mungkin kita akan ada sesi foto dulu ya, Bapak Ibu semuanya. Silakan untuk membuka kameranya. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya sebagai pemandu acara, apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima Terima kasih kasih semuanya. Pak Terima kasih. Bakar. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kampus ya. Silakan Bapak Ibu yang belum melakukan presensi, bisa klik linknya ada di kolom chat. Materinya di mana ya Pak? Nanti akan dikirimkan by WA atau by email jika Bapak sudah mengisi link presensinya. By email bisa ya? Biar. Terima kasih sharingnya Pak.